Oke, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Sore, Pak. Oke, salam kenal Pak. Saya Ahmad Fauzi dari akademisi dosen di STMK Utama Binjai nih Pak kondisinya. Oke, Kebetulan. Pak. Oke. Hmm. Iya, jadi di sini tahap awal lah kita jumpa. Kebetulan saya kemarin ya ditugaskan lah, bisa bahasanya ditugaskan untuk memang mendampingi beberapa sekolah dari P3, P4TK. Dirjen Vokasi kan seperti itu Pak. Oke, Pak. Makanya ada diberikan beberapa kontak kepala sekolah. Saya coba membuat apa namanya grup kemarin supaya bisa komunikasi. Oke, Pak. Oke. Oke, Bapak dengan Bapak siapa Pak? Biar Oke, kita Pak. kenalan dulu kan gitu. Ya, perkenalan Pak ya. Selamat sore. Ya, Perkenalkan, oke. saya Bapak Lemar Lumban Raja, Kepala Sekolah SMA Advina Laurakit Kabupaten Karo, salah satu sekolah yang saya akan Kemdikbud untuk menyelenggarakan program sekolah penggerak di tingkat atau jenjang SMA. Oh gitu, baik baik baik. Kalau untuk nama panggilan Pak supaya enak kita manggilnya itu, Bapak siapa? Lumban Raja aja Pak, Pak Lumban Raja. Pak Lumban gitu ya, Pak Lumban Raja ya. Kalau saya Lumban. Pak Fauzi memang. Saya Pak Oke. Fauzi. Iya. Jadi kedepannya enak gitu maksudnya kan gitu Pak. Untuk komunikasian seperti manggilnya enak gitu. Karena Iya. memang dari beberapa sekolah Bapak yang pertama ini melakukan istilahnya bisa dikatakan sharing lah gitu. Yang Iya. pertama besok baru ada sekolah yang Kabanjahe, baru SLB-nya untuk hari Rabu gitu. Oke, oke Pak, oke. Baik, gini Pak, sebelum kita istilahnya melanjutkan percakapan lebih lanjut, ini kondisinya kayaknya perlu kita sepakati lah terlebih dahulu kayaknya Pak. Misalkan kebetulan kan untuk sharing ini akan dilakukan sebulan sekali ke depannya Pak. Di Oke. program PSP ini kan, PSP ini. Nah, kalau menurut Bapak lah itu maksudnya, kira-kira per minggu keberapa gitu untuk ya kita sharing lah seperti ini, atau kayak coaching lah gitu, sharing Iya. lah seperti itu, per minggu keberapa biar enak nanti Pak ke depannya gitu. Eh, boleh Pak. Disinilah kesepakatan kita untuk menyusun schedule kita Iya, di betul. apakah kita laksanakan untuk pertemuan kedua di awal, pertengahan, atau akhir bulan gitu Pak ya? Iya, karena Pak ini kegiatannya agak rame. Ini selain istilah individu nanti ada penguatan komite juga. Nanti penguatan komite ini agak panjang, koordinator kami yang dari P4TK Dirjen Vokasi nanti ikut juga. Terus ada pengawas juga ada. Nah, seperti itu. Baru ada Oke. guru juga ada, guru. Dan Bapak sendiri sebagai kepala sekolah juga ada, gabung nanti. Cuman untuk PA-nya saya gitu maksudnya, untuk mendampingi gitu. Bagaimana bagaimana kalau Ya, saya diskusikan dengan komite pembelajaran di sekolah untuk penentuan waktu dalam diskusi dulu Pak. Mungkin di pertengahan atau di akhir bulan. itu untuk penguatan komite kah, Pak? Penguatan komite? Iya, penguatan komite. Minggu kedua gitu ya, minggu kedua atau akhir gitu nanti. Nanti lebih pastinya boleh nanti saya coba pastikan di bulan depan kita jumpa lagi untuk coaching kan gitu Pak, ataupun untuk tatap muka. Kalau untuk komite Pak, saya barangkali di akhir aja Pak. Oh, di Tetapi akhir ya? antara kita berdua, PA dengan kepala sekolah itu boleh Iya. di awal supaya bisa nanti saya kasih semacam brainstorming kepada guru-guru. Inilah hasil pembahasan kami. Jadi kita harus Oh, prepare lengkapi ini gitu Pak. oh ya udah berarti yang untuk saya dengan Bapak berarti di awal bulan juga boleh ya, nggak apa-apa ya. Nah, Di biar awal. nanti saya konsep lebih enak lah jadwalnya gitu Pak. Lebih detail nanti Iya, saya buat, baru nanti saya kirimkan ke Bapak gitu maksudnya. iya Pak, Untuk iya, iya, kesempatan waktunya kan, berarti minggu pertama lah awal bulan ya. iya, iya. Minggu pertama awal bulan. Nah. Ini jenisnya nanti masih jenisnya untuk kita berdua sharing Pak ya. Ya, Lalu kalau untuk komite pembelajaran seperti apa nanti kira-kira Bapak melaksanakan kegiatannya?
Oke, nanti untuk komite sekolah ataupun komite sekolah itu kan banyak Pak, ada beberapa kelompok lah bisa dikatakan seperti itu. Kelompoknya ya dari saya satu, baru ada dari Bapak, ada tadi yang saya katakan pengawas ataupun guru lah, guru juga, baru ada satu lagi ada koordinator PA, ya yang menaungi kami lah di atasnya. Nah itu nanti kelompok, kalau temanya nanti saya yang buat. Artinya di sini sebenarnya penguatan lah, sama-sama penguatan. Nanti Oke, topiknya saya yang buat. Nah, oke, seperti itu baru kita kayaknya kalau penguatan masih bisa di dalam lingkungan daring atau bisa menggunakan daring, apapun bisa. Yang penting oke. ada kesepakatan. Nah, tetapi kalau misalkan nanti yang ada loka karya ini kan semua PA atau pelatih ahli yang di wilayah Karo dikumpulkan, baru wajib tatap muka nanti Pak. Wajib tatap muka itu nanti didiskusikan di yang ada di grup itu Pak. Kan ada yang kepala sekolah bareng-bareng itu, sama juga ada PA, nanti kita diskusikan di situ kapan tempatnya di mana, nah seperti itu. Kalau Oke, untuk kegiatan lokakarya yang akan kita laksanakan secara hmm, serentak di antara ya, 3 sekolah SLB, SMA Negeri ya. 1 Kemendahe dan juga SMA Advent Laurakit. Kira-kira kalau boleh tahu schedule-nya untuk pertemuan lokakarya yang akan kita laksanakan kapan Pak kira-kira Pak? Kemungkinan ini Pak, kalau memang jadi, ini masih masih dalam apalah kami koordinasi nih. Kalau kemungkinan jadi, ini penggabungan antara SD juga ikut Pak. Semua SD ikut, SMP ikut, gabung jadi satu, jadi bareng-bareng gitu maksudnya. Jadi Oke, kemungkinan akhir bulan, kalau nggak meleset ya Pak, akhir bulan kalau tidak meleset, minggu minggu depan lah maksudnya. Ini kan minggu ini jalan, baru minggu depannya lagi. Kalau tidak meleset, kalau umpamanya meleset, ya kemungkinan di awal bulan. Nah itu dia, kurang lebih oh, seperti itu. kalau nggak di awal, di akhir gitu Pak ya? Ya kemungkinan seperti itu, makanya bolehlah istilahnya Bapak ya istilahnya ngobrol-ngobrol sama guru, boleh juga kan gitu Ya, nantinya. artinya karena begini Pak, supaya kita Hmm. organisir langsung waktu dan ininya, karena kan kita masih melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, biar bisa nanti memang nggak semua guru-guru ya, paling kepala sekolah, wakil Ya, kepala sekolah, dan komite dan pengawas ataupun perwakilan dari guru. Artinya KBM di sekolah kan tetap jalan, iya betul betul. Nah, proses KBM tetap jalan. Lalu nanti kegiatannya kita laksanakan dari pagi atau siang atau sore. Kalau untuk kegiatan lokakarya sama komite itu sama jamnya. Biasanya dibutuhkan waktu kurang lebih 6 jam Pak. Dari jam 8 misalkan jam-jam 3 baru selesai. Kurang lebih maksimalnya segitu. Karena kan ini harus bimbingan teknis ya sebenarnya Pak. Iya, iya. Misalkan membuat kurikulum itu seperti apa yang ada di PSP ini, program sekolah penggerak seperti apa. Misalkan seperti itu Pak, misalkan. Baru tahap-tahapnya apa duluan kan gitu. Modul belajarnya apa, misalkan ya Pak, contoh Ya, aja contoh. Pembuatannya seperti apa. Nah, itu misalkan. Contohnya seperti itu. Artinya bertahap, bukan langsung langsung sampai selesai, enggak. Karena kan ada beberapa pertemuan nantinya kan gitu ke depan. Nah, benar. itu gambarannya. Artinya alokasi durasi waktunya lebih kurang berapa jam tadi Pak? 6 jam ya? Iya, kalau umpamanya di kami itu ada JP, modelnya JP. 8 JP, 1 JP-nya itu 45 menit, Pak. 8 Oke. JP. 8 JP artinya kalau dikalikan 8 kali sekitar 45 menit ya kurang lebih 6 jam, kurang kurang lebih gitu, Pak. Nah, Karena gitu. begini Pak, kan ini kita terus terang ini Iya, Pak. memang ini program baru. Betul. Lalu apa namanya kurikulum sekolah penggerak. Iya. Tetapi apa ya? Memang tidak jauh beda dengan kurikulum 2013 kan begitu Pak ya. Oh iya, Tet- K13. tetapi Hmm. di kegiatan ini karena ini masih program baru, ada baiknya karena Bapak sebagai pelatih ahli kan gitu Iya. Pak, Hmm. supaya guru-guru kita ini nanti benar-benar mereka tahu gitu kan. Artinya di sini Nah, kita memberikan jalan yang tepat kepada mereka. Jadi enggak betul. apa lagi Iya, betul, Pak, betul, paham, paham. Nah, ya. itu nanti penekanannya bisa di komite, Pak. Komite boleh, di lokakarya boleh. Karena Iya, berkelompok kan gitu. Nah, di situ bisa penekanannya.
Jadi langsung teknisnya seperti itu. Mm-mm. Oke, yang penting kesepakatan waktu dulu itu maksudnya sudah dapat gitu maksudnya Pak. Nah, Ya. baru sebentar saya juga buat agenda kalau lokakarya mungkin akhir ya. Akhir bulan kalau enggak di awal. Nah, gitu. Iya. Nah, kalau komite nanti juga kita bahas Pak. Coba di akhir coba nanti setelah kita sharing ini baru kita coba kayak mana sih ke depan untuk komitenya seperti apa, nah seperti itu. Ini agenda yang ada di coaching ini ataupun sharing ini yang penting sudah dapat di awal bulan dulu, itu maksudnya kesepakatan kita. Nanti kita komunikasikan harinya kan gitu ya Pak ya. Baik, baik. Oke. Baik, gini Pak, sebelumnya kalau misalkan ini di sekolah Bapak ataupun sebelumnya kan sudah ada ini pelatih IN itu maksudnya, pelatih ahli intern kan yang nasional itu, instruktur nasional. Nah, Ya. kalau boleh diceritakan Pak, seperti apa sih yang sudah istilahnya di gimana ya, diberikanlah ke sekolah Bapak gitu maksudnya, supaya saya juga tahu itu apa aja sebenarnya sudah jalan itu maksudnya. Yang sudah dapat itu seperti apa itu maksudnya. Karena itu belum tahu kan, itu awalnya gimana itu maksudnya Pak. Boleh Bapak diceritakan gitu. Oke, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Fauzi yang sudah mendampingi ini tahap awal dalam sesi sharing. Iya, oke. Kita ada lebih kurang empat kali pertemuan. Oh, sudah sempat ya? Iya, 4 kali pertemuan didampingi oleh instruktur nasional itu dari Bandung kalau nggak salah, Ibu Ida. Oh, Bu Ida, iya. Ida, lalu kami di sana membahas bagaimana kira-kira sekolah penggerak dan mekanisme sekolah penggerak, lalu seperti apa kira-kira kegiatan pelaksanaan di sekolah penggerak, lalu ini apa namanya, artinya sekolah penggerak ini kan Pak tidak hanya, kalau K13 kan di K13 ini hanya membahas satu, misalnya kurikulum KIKD, lalu modul-modul pembelajaran. Tetapi kalau sekolah penggerak ini bukan hanya sekedar KBM ataupun hasil capaian yang diharapkan, namun juga itu tadi proyek apa namanya, pembelajaran berbasis proyek. Project ya, based learning. Nah, bagaimana kira-kira si siswa ini bisa menerapkan pembelajaran, bagaimana guru-guru ini bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek, dengan demikian anak ini bisa mencakup ke-6 karakter dimensi profil pelajar. Oh, oke. Lalu Ibu Ida menjelaskan benar-benar bagaimana kira-kira program sekolah penggerak, di mana program sekolah penggerak ini berorientasi kepada siswa dan juga hasil belajar siswa dan minat bakat serta kemampuan peserta didik. Itu dia Pak. Yang pertama ya. Lalu Ibu itu juga membahas penilaian kalau di K13 kan Pak, kita tidak ada KKM. Kita tidak ada KKM, tetapi walaupun tidak ada dari pusat KKM itu bukan berarti sekolah tidak menentukan standar dari hasil minimum pencapaian siswa. Di KSP, kalau kita di perguruan Advent Laurakit, kurikulum operasional sekolah penggerak kita buat itu minimal itu 75, artinya siswa harus mencapai target minimal 75. Oh, betul. Itu masih hasil sementara Pak ya, yang sudah kita rapatkan, bisa aja nanti berubah. Iya. Kemampuan siswa Pak, tergantung kemampuan siswa. Kalau kira-kira kemampuan siswa kita tidak bisa mencapai 75, bisa toh dikurangi jadi 70. Bisa. Penentuannya itu Pak, ini arahan dari Ibu itu, arahannya silakan kepala sekolah memimpin rapat beserta dengan dewan komite pembelajaran untuk menentukan ini Pak, katanya KKM, kriteria minimal. Iya, itu juga Pak ya, yang kami bahas kemarin itu. Lalu
membahas itu tadi 6 profil ataupun ya profil pelajar. Dimensi, ya. Iya. Dan juga pembelajaran itu harus mencakup secara holistik, tidak hanya satu bidang, tetapi mencakup ke segala bidang. Ya, betul. 6 pertemuan kemarin, 4 kali pertemuan kemarin, Pak Fauzi, kita bersama dengan banyak juga arahan-arahan dari Ibu itu. Dan banyak juga pertanyaan kita, tetapi Ibu itu tidak bisa, depending karena sehubungan dengan perkembangan Ibu itu tidak langsung bisa mengekspos, takutnya nanti ini ada yang apa, jadi nanti bisa kita diskusikan lagi Pak. Itulah yang bisa saya sampaikan. Iya, betul. Jadi ada beberapa poin sudah ya Pak ya. Artinya kalau saya tangkap di sini memang sudah banyak sebenarnya ya bagaimana PSP itu bisa jalan di sekolah ataupun menerapkan 6 dimensi itu seperti apa, baru menerapkan pembelajaran terhadap peserta didik terpacu pada peserta didik itu seperti apa, baru ada kriteria penilaian tadi ya Pak, ada penilaian juga, baru pembelajaran itu juga harus secara holistik misalkan dari beberapa kemampuan, tetapi harus disesuaikan dengan ya kemampuan masing-masing siswanya, kan bisa seperti itu. Nah, sepertinya banyak sekali sudah sebenarnya Pak yang sudah dibahas ini. Kalau saya lihat atau saya lihat poin-poinnya. Tapi menurut Bapak ini yang paling penting lah, yang mana duluan kira-kira Pak? Di antara poin 4 itu supaya sejalan duluan gitu, artinya mengawali itu. Oke. Nah, itu maksudnya menurut Bapak. Yang saya hadapi di lapangan. Sebagai kita kepala sekolah, saya kepala sekolah kan mengamati perkembangan dari kegiatan pembelajaran, kan begitu Pak? Iya, betul Pak. Memang program ini amat sangat baik lah ya. Saya memang karena kita sudah jalani, hanya memang keterbatasan daripada sarana dan prasarana sekolah kami. Lalu juga di situ. Dan juga keterbatasan daripada SDM guru saya. Karena kemarin guru saya kan banyak yang saya tambah. Dengan adanya program ini, setelah kita dinyatakan lulus, jadi saya menambah itu Pak, guru-guru. Jadi banyak guru-guru baru saya. Oh gitu. Oke. Lalu jadi apa kira-kira yang paling urgent untuk saat ini? Gitu. Betul. Ini tadi penyusunan. Memang kita sudah buat itu modul ajar, tetapi belum 100% Pak ya. Nah, inilah salah satu nanti yang mau kita selesaikan untuk menyusun ajar itu dan juga penerapan pembelajaran berbasis proyek. Oh, oke. Sebenarnya sudah masuk ke situ ya. Based learning, program based learning seperti itu. Iya, tetapi di lapangan saya lihat sepertinya masih membutuhkan pelatihan sehubungan dengan pembelajaran berbasis proyek. Tetapi kalau praktiknya kita sudah ada kan, contohnya tuh seni musik, gitu ya. Kita sudah bentuk itu kegiatan dan sudah berlangsung. Kemungkinan tahun depan itu pensia, pentas seni. Oh gitu, namanya pensia. Seni. Jadi nanti kita libatkan semua kan, itu juga. Tetapi tetap juga yang namanya jangan sampai kegiatan ini nggak sesuai dengan yang sudah diapakan kan begitu. Jadi iya. Artinya itulah satu. Yang kedua, itu Pak yang kedua. Dan juga ini kan kita sudah pertama tadi untuk di program sekolah penggerak ini ada peningkatan SDM dan juga penerapan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini penerapan pembelajaran dengan paradigma baru. Memang saya sebagai kepala sekolah tiap hari kita itu briefing dan juga kita selalu brainstorming seperti apa kira-kira pembelajaran dengan paradigma baru. Ya ini salah satunya. Tadi kan paradigma baru itu mengubah pola pikir yang tadinya pembelajaran berpusat kepada guru, tetapi sekarang pembelajaran itu ya benar-benar harus berpusat kepada siswa. Dan juga penerapan daripada pembelajaran itu harus berorientasi kepada siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Betul sekali itu Pak.
Jadi fokusnya yang paradigma baru ini, inilah diterapkan dalam program PSP, Sekolah Iya. Penggerak. Nah itu dia. Intinya harus menekankan kepada guru untuk apa? Merubah mindset namanya. Grow mindset namanya. Jadi guru ini bukan menjadi center gitu ya Pak ya. Bukan Benar. menjadi sentral lagi sudah. Nah itu dia. Ini sebenarnya perkembangan. Ada juga kemarin yang sharing ke saya, ini berbagi aja ya Pak ya. Pak, apa bedanya yang dulu namanya KTSP ya? Ada KTSP, baru setelah itu masuk K13, baru masuk lagi ini paradigma baru. Ya memang tidak dituntut semuanya digunakan, tetapi lama-lama KTSP hilang sendiri karena munculnya K13. Sama dengan yang sekarang, masuklah PSP ini, program sekolah penggerak atau paradigma baru kurikulumnya. Ya memang ini tidak langsung dihilangkan, tetapi nanti kalau kita tidak mengikuti, kita ketinggalan. Nah seperti itu Pak. Terus kalau misalkan kita gunakan yang ke-13 saja, kita juga ketinggalan, nanti lama-lama akan berkembang sendiri kan gitu. Karena ini Pak, tadi sebenarnya ada holistik sebenarnya, artinya guru itu boleh mengajar dengan beberapa kompetensi. Misalkan biar tidak materi aja ini, misalkan materinya topiknya ini terus itu aja yang diajarkan, tidak, tapi apa? Boleh menggunakan misalkan game misalkan, baru aplikasi misalkan, supaya siswa tidak bosen. Benar, Nah, kita terapkan nanti di sekolah Pak. Nanti ada mungkin tambahan lah atau gimana caranya gurunya bisa menggunakan aplikasi ini untuk media pembelajaran. Nanti boleh aja entah di penguatan komite atau masuk di lokakarnya, nanti kita ajarkan itu maksudnya. Nggak masalah. Nah itu intinya. Jadi tadi yang paling urgent intinya di sini apa ya Pak ya? Ada yang paling esensial Pak ya, yang paling esensial itu kita butuhkan penyusunan modul ajar dan PBL tadi. Iya, lalu penerapan pembelajaran berbasis proyek. Iya, problem based learning itu di situ. Ada juga penerapan pembelajaran berbasis masalah, ada inquiry, lalu ada discovery, tetap ada juga pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita kan sekarang Pak di program sekolah penggerak ini ada intrakurikuler, itu yang umum. Ya, yang umum, ada yang kokurikuler, itulah pembelajaran yang berbasis proyek. Oke. Kelihatan nanti 6 profil pelajar Pancasila. Adakah mereka bekerja secara mandiri? Betul. Lalu jadi nanti kelihatan di sana Pak. Saya rasa itu aja yang paling ini ya. Menurut pengamatan saya Pak ya. Di sekolah yang saya pimpin itu tadi. Memang bukan berarti guru-guru itu tidak tahu. Ada. Kan guru-guru saya di sini Pak ada berapa orang ya? 15 orang, ada 15 orang. Pak, kalau boleh tahu memang banyak ya Pak siswanya ya di sana, itu berapa kurang lebih? Sedikit Pak siswanya. Sedikit ya? Gurunya rasionya pas ya, sama ya? Jadi begini Pak, ini saya ceritakan dulu sedikit Pak ya. Boleh silakan Pak. Saya di sini menjabat kepala sekolah jalan 2 tahun ini. Ya, oke. Baik. Tadinya saya kan dari Jakarta Selatan, lalu dipindahkan organisasi kami saya ke Sumatera Utara. Oh gitu, ya. Nah, siswa yang saya jumpa di sini siswa itu total Pak dari grade 1 to grade 12, dari kelas 10 sampai kelas 12 itu hanya 20 orang. Lalu saya akan ini kan kelas 10 yang saya temui di sini itu 7 orang, kelas 11 4 orang. Kelas 12 itu 11 orang dan tidak ada 2 jurusan, semua hanya 1 jurusan. Lalu tahun ini kita dapat siswa 20 orang. Satu, kenapa? Yaitu tadi Pak, karena sekolah kita lolos sekolah penggerak, jadi langsung nambah 20. Tadinya Pak enggak pernah. Tidak ada 20 orang. Nah, itulah satu manfaat memang sekolah kita ini lolos sekolah penggerak. 20 orang Pak. Dari situlah mungkin tercium ya masyarakat, langsung pada datang gitu. Iya. Mau tidak mau guru tenaga pendidik harus saya tambah itu Pak. Nah, saya tambah BP-nya tadi tidak ada, saya masukkan guru BP. Lalu guru musik, ini dari Medan, dua kali seminggu dia ke sini dari Medan. Lalu guru fisika, ada beberapa lagi si guru yang harus saya tambah karena di sini Pak ada SD SMP. Makanya nanti boleh Bapak diusahakanlah minta tolong terjun langsung ke sini supaya kita amati. Oh ternyata seperti inilah yang dipimpin Pak Lumban Raja. Oh siap, sesekali nanti jalan-jalan kami ke sana Pak.
baru nambah 20. Tahun depan mudah-mudahan kita nanti target 60 harus. Oke, Dan mantap, tahun mantap, depan mantap. kita harus seleksi, nggak bisa lagi kita, bukan berarti kita nggak terima yang di situlah nanti kita Pak adakan ujian apa namanya diagnostik assessment, bukan berarti kita tidak menerima Ya, apa namanya pengetahuan yang rendah ya, tetapi nanti kita bisa kelompokkan yang ya, lumayan pengetahuannya, yang sedang dan yang rendah. Supaya nanti kita bisa menerapkan pembelajaran seperti apa kira-kira ke sini. Karena sekolah ya. penggerak uh, menyamaratakan antara pengetahuan kan begitu. Betul, betul, betul. Dan itulah salah satu keunikan tadi. Keunikan daripada program sekolah penggerak ini. Gitu Pak. Jadi sekarang jumlah siswa kita, karena pertanyaan Bapak ya, Ya, nggak apa-apa. jumlah siswa kita sekarang 30 orang. Bisa, tapi kalau penilaian saya tadi saya tangkap memang sudah ada walaupun sedikit tetapi sudah ada kenaikan ya Pak ya. Gitu ya jadinya. Nah, Grafiknya itu sudah lumayan ya. signifikan itu Pak, kenaikan dari jumlah siswanya. Oh, Dan itulah tujuan kita di sini, bagaimana supaya sekolah ini bisa survive. Gitu Pak. oke, baik. Tadi Makanya lanjut Pak ya. disinilah bagaimana meningkatkan mutu ataupun kualitas pendidikan di daerah ini, salah satunya Ya. Kabupaten Karo. Gitu. Kita Pak di sini bukan di Kabanjahe, kita masuk ke dalam lagi. Kita tepatnya di Kecamatan dekat Desa Kutagaluh. Oh gitu. Karena saya juga belum pernah ke sana Pak. Nanti jalan-jalan ini ke sana. Gitu. Jadi mudah-mudahan selama ini memang sepertinya masyarakat begitu tidak percaya, tetapi mudah-mudahan dengan lolosnya sekolah penggerak, lalu lagi didampingi dengan Pak Fauzi, mudah-mudahan SDM yang saya ini kan SDM saya ini hanya sekedar penerapan, tetapi betul-betul mereka bisa ditunjukkan, bisa diunggulkan. Demikian juga siswa-siswi nanti. Nah, saya sebagai kepala sekolah, saya pemimpin pembelajaran, kan begitu Pak? Iya betul. Pemimpin pembelajaran, memfasilitasi guru dan siswa agar pembelajaran itu berkualitas. Nah, makanya saya sangat butuh praktisi-praktisi pendidikan, ahli-ahli pendidikan, orang-orang yang memiliki pengetahuan di bidang pendidikan, karena saya sangat membutuhkan tenaga itu dalam mendongkrak sekolah ini supaya levelnya itu naik. Betul, siap. Berarti memang ada komitmen di sini kan gitu ya Pak ya, untuk meningkatkan kan gitu ya. Iya. Itu yang saya tangkap. Jadi dari tadi Pak banyak sekali saya tangkap ini beberapa unsur ya bisa dikatakan masalah, ya mungkin kekurangan SDM itu juga masalah kan gitu Pak. Salah satunya baru ada juga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pendidikan, masih kekurangan di lingkungannya. Nah, di situ juga termasuk juga masalah kan gitu ya Pak ya. Masih banyak yang Bapak jumpain misalkan dalam pembuatan modul ajar juga itu juga termasuk masalah karena belum 100% fix. Baru ada yang berbasis project itu juga perlu juga butuh dukungan kan gitu ya Pak ya. Ada beberapa poin memang harus diselesaikan. Nah, kalau di sini Pak pengennya nanti ini, ya saya tanyakan. Gimana ya rencananya gitu Pak? Rencananya maunya seperti apa sih Pak supaya terlaksana program-program yang barusan kita bicarakan tadi barusan ini Pak? Pengennya Bapak seperti apa gitu maksudnya Pak? Satu, bagaimana apapun ceritanya, tujuan kita bekerja di pendidikan terwujud pendidikan nasional itu kan begitu Pak. Iya. SDM saya ini benar-benar bisa ditunjukkan ke permukaan. Jadi nantinya mereka bisa bekerja mandiri, karena setelah Pancasila kan ada mandiri, ada Kristis ya. Itu salah satu kelebihan daripada sekolah penggerak ini yang saya tangkap. Jadi saya pengen itu tadi, bagaimana guru-guru saya ini benar-benar ampuh dan tangguh untuk mendidik, dan bukan hanya mendidik, bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu modul. Kita bahas mengenai modul sebenarnya nggak terlalu, cuman
masih walaupun tidak saya katakan rumit, itu menurut saya, tetapi ada juga menurut orang lain itu bagaimana supaya bisa kita sama-sama mengadakan kegiatan tadi supaya SDM ini guru-guru saya ini bisa. Artinya mereka tidak tanya-tanya lagi, bisa lah mereka dengan menyusun kurikulum itu tutup mata harus bisa. Lalu bagaimana penerapan pembelajaran paradigma baru tadi? Oh itu pengennya. Jadi sampai sekarang mereka masih tanya-tanya tuh. Pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa? Seperti apa? Iya, salah satunya yang tadinya kita masih 100% manual, Ya. sekarang ya sudah harus teknologi kan begitu. Wajib Pak sekarang, wajib sekali. Nggak bisa tidak. Karena kan poin 4,0 tadi kan transformasi. Iya. 4.0. Sekarang sudah ada 5.0 Pak. Bahkan kalau kita lihat Pak di CP itu capaian pembelajaran itu berapa paragraf? Satu paragraf. Tetapi satu paragraf ini pertanyaan guru saya nih Pak. Satu paragraf untuk pembelajaran 1 tahun. Oh, ini bukan K13. Kalau K13 itu kan Pak ada berapa komponen? 13 komponen. Ada 8 lembar sampai 10 lembar kan? Iya. Kalau ini kan ada yang 1 lembar, ada yang kalau kita analisis CP itu hanya 1 paragraf, memang enggak mungkin bisa untuk pembelajaran 1 tahun. Kan begitu. Tetapi kita bukan berfokus kepada CP, bagaimana pembelajaran itu sederhana pembelajarannya, tetapi benar-benar ada sangat. Ini nantilah Pak pembahasan kita di Lokakarya. Mulai dari mana sih misalkan? Apakah di capaian terlebih dahulu, terus kemudian baru diturunkanlah ke pembentukan kurikulum. Misalkan kita nanti garap di situ Pak. Baru setelah kurikulumnya sudah oke, bisa aja nanti baru pembuatan misalkan modul ajar mana sih yang perlu. Misalkan kalau misalkan ada modul diferensial, kalau misalkan ada peserta didik yang berbeda-beda kemampuannya seperti apa, misalkan dibuat seperti itu. Nanti wajib diikuti oleh guru supaya Pak secara teknisnya guru langsung mengetahui di situ Pak. Nah itu salah satu program di sini nanti. Memang, tapi ini kan masih tahap awal nih, masih panjang mimpinya kayaknya nih. Nanti banyak yang harus dikerjakan kan gitu. Itu satu memang kita di sini kan guru-guru kita di sini karena keterbatasan sarana dan prasarana. Komputer saja Pak. Kita hanya punya 5 komputer. Coba Bapak bayangin. Sekolah penggerak komputernya itu hanya 5. Dan tidak ada lab. Lab itu kita kantor kita skap jadi bagi 2. Itulah kita pergunakan Jadi ada juga guru-guru yang lemah di bidang komputer. Iya, di situ nanti memang yang butuh penekanannya. Saya anjurkan kemarin ada juga saya hire guru komputer ke sini, itulah saya arahkan membantu membuat pelatihan kepada guru-guru yang lemah komputer tadi. Supaya bisa mengikuti mengupgrade dengan perkembangan zaman kan begitu Pak. Betul Pak, betul. Salah satu paradigma baru itu yang tadinya manual atau konvensional sekarang memang harus sudah teknologi. Memang wajib Pak sekarang makanya itu. Tapi kalau gini Pak, kalau menurut Bapak lah ini sekarang ini kalau SDM atau guru-guru Bapak yang di sekolah itu, kalau masalah di tingkat pembelajaran mulai dari paradigma baru, pengetahuan IT, baru ada masalah paham tentang kayak modul ajarnya atau project based learning-nya itu kira-kira kalau penilaian Bapak sendiri itu ya, penilaian Bapak sendiri. Sampai di level berapa sih kalau misalkan adalah penilaian 1 sampai 10 gitu. Sekarang ini kondisinya di level berapa kondisi guru-guru sekarang ini Pak? Di sekolah Bapak itu maksudnya. Masih. Kalau untuk penyusunan modul ajar, ada yang begini dia Pak, enggak rata. Ada yang sudah bisa, ada yang masih setengah. Oh, macam-macam ya Pak. Iya, karena guru-guru baru ini kan dia masih fresh, pengetahuannya itu kan masih full. Karena kan hanya beberapa orang baru. Karena mau tidak mau, mau tidak mau rombongan saya kan harus saya perbaiki supaya kegiatan pembelajaran ini bisa berhasil. Kalau saya mengharapkan tenaga yang lama, ini program nggak akan jalan. Jadi mau tidak mau saya harus meng-hire guru baru yang bisa menjadi andalan saya, yang menjadi partner saya. Betul.
Karena pertama saya harus memperbaiki dapur saya, kan ini ibarat dapur Betul. saya. Paham, paham, betul, betul. Oke. Lalu bolehlah saya katakan ada nilai 8. Di tingkat berapa, Pak? Sorry, Nilai suara. 8, nilai 8 di modul ajar, Pak ya. Nilai 8, ada Oh, yang nilai sudah. 9. Ada yang Oh, nilai 9, ada yang nilai 9. memang sudah ada yang memahami ya, Pak ya, di situ ya? Sudah. Tapi Sudah. kalau di beberapa poin itu, Pak, kalau misalkan yang kayak di IT tadi mungkin ada agak rendah ya atau gimana ya? Ya, Nah, di situ. ada 1-2 orang. Bukan berarti Oh. bisa lah, cuman harusnya kan sesuai dengan tuntutan sekarang. Buat Iya, ini, buat wajib harus tahu semua. iya, bukan berarti sama sekali blank. Oh, iya, iya. Ya kalau Iya, misalkan 50% sudah tahu lah, misalkan 110 di tingkat 5 ya paling tidak sudah memahami kan gitu ya, Pak ya. ada Mungkin butuh 5%. butuh penguatan kan gitu ya, Pak ya. Kalau Iya. pengennya Bapak sendiri gimana? Pengennya Bapak sendiri paling pasti ya targetnya nanti ketika kita belajar di sini ataupun dibantulah entah dari saya turun juga ke lapangan, pengennya sampai berapa persen semua itu rata gitu maksudnya. Pengennya tercapainya di tingkat berapa? Kalau 1 Ya, sampai 0 nih, 1 sampai 10 gitu. ya gimana baiknya lah Pak, kalau bisa ya maksimal lah kan. Maksimal ya. Ya, tapi 10 lah kalau semua rata-rata gitu. iya kalau bisa, itulah harapan kita kan. Iya namanya harapan ya Pak ya. Tetapi Nah, kalau di antara ini Pak, di antara ada guru saya ini, tambah saya dan TU ada 15, ya. 3, 4 orang aja, 4 orang yang benar-benar berperan, itu Ya. jalan. Itu Oh jalan, gitu. jalan. Kuncinya Ya. kurikulum kesiswaan dan juga ada ditambah dengan 2 guru bidang studi yang aktif, ditambah saya kepala sekolah yang selalu mengadakan pembenahan, yang tiap hari saya ada evaluasi, jalan. Masuk Jalan, aktif juga berarti ya Pak ya. nggak harus semua. 4 orang aja Pak pendamping saya itu sudah jalan. Artinya sudah ada lah berarti kan. Kalau memang niatnya minimal 5 orang aja sudah oke, pasti akan jalan yang lainnya kan gitu ya Pak ya. Yang lain itu hanya membantu. Karena kurikulum saya ini lumayan aktif. Dia selalu saya harapkan untuk mengarahkan si guru bidang studi dan wali-wali kelas. Hmm. Pak. Kalau kalau untuk apanya Pak, hambatan mungkin perlu ada nggak beberapa hambatan selain dari misalkan tadi contohnya sarana prasarananya kurang memadai, selain itu hambatannya apa ya Pak ya? Untuk mencapai itu tadi, tujuan itu tadi. Hambatan. Entah misalkan apa namanya sinyal ya, itu termasuk juga hambatan atau yang lainnya maksudnya entah kondisi guru atau gimana itu maksudnya Pak? Ini memang Maksudnya. guru kita belum lengkap semua Pak. Kalau saya langsung sekali ngedrop ke sini guru nggak mencukupi. Dan Tidak ini pun dapat. harus mencari dana untuk penggajian guru. Karena sekolah nggak sanggup. Oh iya iya iya. Karena uang sekolah kita 30 orang Pak muridnya, uang sekolah hanya 170.000, sementara guru sekian. Jadi saya Waduh. harus mencari dana dari donatur, dari alumni untuk menambah penggajian guru. Udah program yang bagus kalau menurut saya itu. Iya, Dapat saya harus itu. mencari dana dari karena sekolah kita belum sanggup. Sekolah belum Nah, sanggup menjadi tenaga pendidik. Itu target 2-3 tahun ke depan. Nanti kan kalau di 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, mudah-mudahan jumlah siswa sudah bertambah, lalu ya. uang sekolah kita akan naikkan. Jadi kita nggak selamanya mencari dana dari donatur. Kita hanya 2-3 tahun. Selebihnya sekolah harus bisa mandiri. Betul, 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 betul. Artinya memang dibutuhkan itu ya Pak ya. Itu juga termasuk tantangan itu Pak. Hambatan Iya, juga kan gitu. tantangan Masuk. saya. Bagaimana saya melengkapi guru-guru SDM guru-guru ini satu, lalu SDM guru ini saya nggak suka SDM yang hanya duduk. SDM-nya ini benar-benar dia aktif. Oke, 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 siap, siap, siap. Jangan ada SDM itu hanya duduk dan Ah, melihat dan hanya mengamati. Setelah saya mau SDM saya benar-benar kreatif dan mempunyai dampak, ya, dengan sekolah. Harus berdampak ya. Jadi itu satu kebutuhan saya. Saya mau SDM saya ini ya. 80% aja Pak, enggak usah 100%. Itu. Hmm, Memang saya amati memang ada, tapi saya masih ingin maksimalkan lagi betul, dan betul, betul.
karena ada juga guru-guru saya ini kan Pak guru-guru baru, jadi mau tidak mau saya harus mendampingi mereka. Nah, itu dia. Nah, ini juga salah satu pertanyaan ini, Pak. Karena kan ada beberapa SDM ataupun guru-guru baru di sini kondisinya. Artinya rencana apa Bapak yang istilahnya yang bisa Bapak buat nanti ataupun kedepannya supaya satu pemahaman antar semua gurunya gitu, Pak. Nah, istilahnya rencana apa ya, Pak ya yang pengennya Bapak buat itu maksudnya? Atau kesempatan apa atau kekuatan lah untuk mencapai tujuan istilahnya kesepemahaman, paham istilahnya satu jalan lah keseluruhan rencananya yang untuk SDM atau guru-guru baru itu mau seperti apa? Apakah Bapak mendampingi sendiri atau ada yang lain program mengikuti ini? Misalkan gimana itu Pak maksudnya? Ada nggak kira rencana Bapak? Jadi memang saya rencanakan kemungkinan saya harus membutuhkan pelatih juga Pak dari luar. Oh, iya. betul. Kemarin kita juga yang dari dinas provinsi ya. Jadi Ibu Rosdiana itu di D3 sebagian instruktur nasional dari P4TK Bandung juga dia, tapi dipindah ke Medan. Nah kemarin kami sudah koordinasi, jadi Ibu itu ready untuk datang ke sekolah kita untuk membagikan ilmunya. Oh sempat datang ya Pak? Sudah? Tatap muka di sekolah? Belum. Tetapi Ibu itu sudah meminta, kalau apa Pak saya siap, Bapak undang aja saya siap. Kapan Bapak butuh saya terjun, saya datang ke sekolah Bapak. Itu sambutan Ibu itu, Ibu Rosdiana dari Medan. Oh, oke. Berarti memang sebenarnya memang harus diadakan apa ya Pak ya? Istilahnya pelatih lah untuk supaya satu pemahaman dalam untuk mencapai PSP itu seperti apa nanti kan gitu ya Pak ya? Dikombinasikan gitu. Nah, karena kan ini program Pak, jadi semua memang harus banyak belajar. Betul. Dan juga saya juga Pak. Dan juga kita harus apa ya, nggak boleh malu dan nggak bisa sungkan dan memang harus membangun apa ya, membangun fondasi lah Pak ya untuk berkolaborasi dengan apa ya, dengan pihak bagian pendidikan yang mengerti dengan program. Iya memang perlu itu memang Pak. Sangat perlu lagi karena ini kan memang jujur aja kami juga pengen belajar juga dari Bapak Ibu ya kepala sekolah lah. Kenapa? Artinya kan Bapak yang di sekolah lah. Artinya yang memang memahami kondisi yang ada di lingkungan sana kan gitu Pak. Kami nggak ngerti makanya inilah kalau misalkan ada pertemuan kita berdua gini, ini untuk menggali informasi sebenarnya saya juga seperti apa sih kondisinya nanti supaya istilahnya pas datang ke lapangan ataupun ada proyek artinya sudah tahu ini ternyata yang ada di sekolah Bapak kemarin trouble-nya masalahnya di sini. Nah, itulah kami diskusikan nanti ya sama teman-teman yang lain supaya kayak mana sih tindak lanjutnya kan gitu. Nah, itu juga salah satu beberapa poin lah untuk mengatasi masalah kan gitu ya, Pak ya. Iya. Itu salah satunya. Nah, untuk apa Pak apa namanya? Strategi lah. Kalau strategi misalkan, ini kan banyak juga tadi program yang harus mau dicapai nih. Strategi yang awalnya nanti seperti apa namanya? Ya untuk mengikuti pelatihan atau pelatih mengundang pelatih, misalkan baru ada kebutuhan sarana tadi juga, baru ada juga anggaran ataupun perlu donatur kan gitu ya Pak ya. Kan gitu tadi yang dibutuhkan untuk sekolah gitu, untuk pengembangan ini maksudnya. Iya. Nah, itu strateginya seperti apa Pak kira-kira? Strategi yang dibutuhkan lah untuk mencapai tiga poin itu maksudnya. Menurut Bapak harus kayak mana ya awalnya gitu? Apa mau di apa namanya sarana itu hanya mengundang alumni aja atau gimana itu maksudnya untuk membantu donasi atau donatur? Terus untuk pelatihannya seperti apa sih? Bapak pengennya strateginya seperti apa ke depannya itu maksudnya Pak? Untuk supaya itu terjalankan gitu maksudnya Pak. Jadi pertama kita harus memperlakukan alumni dan donatur itu bagian dari sekolah kita Pak supaya mereka mau berperan. Dan juga kita sudah jalankan itu Pak, sudah jalankan itu. Oh sudah berjalan nih kondisinya Pak? Karena dari tahun ajaran baru kemarin kan, dari tahun ajaran baru kemarin itu sudah kita jalankan. Oh gitu. Itu dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk apa itu maksudnya?
menjalankan itu tadi maksudnya? Atau Kita kemarin kita sudah bentuk panitia untuk alumni. Ya. Jadi mereka lah yang berperan. Iya. Lalu kita buat proposal untuk anggaran penggajian guru. Sendiri, Pak. Mereka sendiri, tetapi usulan kita, mereka sendiri yang membentuk ketua panitia, wakil ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan anggota. Dan tujuan itu untuk membangun sekolah dan juga pembangunan, baik pembangunan fisik dan juga non fisik. Non fisik dalam arti penambahan sumber daya manusia dan juga jumlah guru-guru. SDM tadi ya. Iya. Boleh juga kompetensi guru itu yang harus ditingkatkan. Sudah jalan itu Pak, sudah jalan. Sudah kita jalankan. Untuk strategi apa Pak? Istilahnya perlu mengundang barangkali pelatih atau narasumber itu maksudnya Pak. Apakah harus berkoordinasi dulu dengan yayasan seperti apa awalnya atau gimana, disetujui atau tidak, itu maksudnya berkoordinasi dengan yang lainnya, kepentingan sekolah, pemangku kepentingan sekolah lah itu maksudnya. Tentunya kita koordinasi dengan yayasan. Lalu yayasan memberikan wewenang kepada kita untuk mengembangkan SDM yang benar-benar bisa mencerdaskan anak bangsa, kan begitu Pak? Iya sih, betul. Nah, jadi mau tidak mau kita harus jalan ya. Iya, harus jalankan kegiatan program ini. Betul. Awalnya memang kita harus koordinasi dengan yayasan. Ini diskusi kita santai nih Pak. Kalau mau sambil minum boleh ya Pak ya. Nanti kalau terlalu serius sekali pula kita jadinya. Kalau mau sambil minum nggak apa-apa. Santai gitu maksudnya. Ini kan sharing ini. Iya, itu makanya saya banyak bertanya ini karena memang untuk supaya saya juga apa sih nanti kendala yang ada di sekolah yang saya dampingi itu maksudnya, supaya tahu juga itu maksudnya Pak. Karena memang betul-betul baru pertama ini. Jadi ya belum tahu, karena saya lihat tadi ada beberapa poin banyak juga yang harus diperhatikan. Nah, kita juga Pak, kan ini baru program pertama. Satulah kita yang 2.500 di 111 kabupaten kota. Oh iya juga ya. Betul. Cuman pertama kemarin kita benar-benar non-stop terus kita ini. Harus kita juga, kepala sekolah juga yang membimtek guru-guru kan? Iya betul. Dari tahap awal lagi kita benar-benar kita ini diporsir. Luar biasa ya. Iya. Berarti banyak lah ini sekarang, lebih aktif lah daripada sebelumnya ya Pak ya. Jadinya ya. Ya, pertama memang dari jumlah siswa kan nambah. Dari situ kan udah bisa iya sudah betul. Dari situ sudah nampak perubahannya kan gitu Pak ya. Tetapi memang yang ini tadi dari sini memang masih ya kita terimalah dulu semua, tapi nantinya ya mau tidak mau sampai keluar daerah, dan bukan hanya sumber siswa kita tidak hanya dari Kabupaten Karo, dan juga kita promosi nanti ke Kabupaten Karo dan sekitarnya. Oh ya, tetap meningkatkan itulah berarti Pak ya. Artinya, dan guru-guru juga karena adanya penambahan siswa ya kita senangkan begitu Pak. Iya betul. Jadi kita harus melayani siswa ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Bertambah kok, nambah aktifnya juga, nambah gurunya juga, karena sudah kita tambah jumlah rasio guru, pasti mereka sudah saling ini. Cuman ini tadi karena sudah dipercayakan pelatih ahli datang ke sekolah-sekolah, nah ini tadi menambah selain daripada persahabatan ya di sini juga sharing lah. Iya, saling sharing, menambah di mana pengetahuan ya Pak. Iya. Karena ini bisa dikatakan udah mau tutup sekolahnya. Coba bayangkan 4 kelas ini. 12 kami 4 orang. Terlalu apa ya Pak udah ya? Minim sempat ya. Itu juga masalah besar berarti kemarin itu berarti ya Pak ya. Lampu merah, udah ibarat orang yang sakit sudah masuk ke ruang ICU. udah gawat lah itu, udah seperti itu ya. Nah, udah masuk ke ruang ICU loh Pak. Itu. Tetapi bisa tiba-tiba langsung 20.
Sudah mantap lah, sudah ada langsung perubahan. Jadi Iya. lampu kuning ya, hati-hati jadinya ya. Dari merah kuning baru nanti hijau, Oh, nambah iya. lagi yang baru kan gitu. Jadi kan kita di sini Mhm. karena ada peningkatan tadi, artinya grafiknya sudah mulai naik, di sini kita semakin lagi. Semangat jadinya kan, Pak. Nah, gitu. Gimana supaya masyarakat ya senanglah melihat ada sekolah yang bisa di apa ya mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anak di sini. Oke, 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 oke. Nah, Kalau jadi ini Pak, ada sedikit lagi nih, kalau menurut Bapak ini, tadi kan banyak ini Pak yang perlu disiapkan untuk meningkatkan kualitas sekolah yang ada di tempat Bapak, mulai dari segi donatur atau mengikuti pelatihan, mengumpulkan panitia kayak alumni tadi supaya gimana caranya ya pelan-pelan sarana maupun kualitas di sekolah itu kan terbangun gitu Pak, secara langsung kan gitu. Nah itu kalau menurut Bapak butuh waktu berapa lama kira-kira supaya tercapai gitu Pak, entah berapa menurut Bapak sendiri lah, karena yang tahu sekolahnya di sana kan seperti apa. Kalau memang sudah klub jadi udah jalan, nah itu dibutuhkan waktu berapa lama supaya agak ya meningkat lah bisa dikatakan dari sebelumnya gitu. Oke, jadi menurut pengamatan saya dan juga Iya. analisis saya Pak ya, Heeh. rasa kalau apa ya kerjasama semua, mulai Iya. dari tadi Kemdikbud sampai pemerintah daerah, Iya. lalu bisa kita lakukan kerjasama yayasan dan juga alumni, Iya. 3 tahun tercapai kok, 3 tahun ya Pak ya? tercapai. 3 tahun. Oke, oke, oke. Berarti artinya kan sudah ada target itu maksudnya Pak. Lalu guru-guru juga, guru-guru saya di sini, SDM di sini bisa aktif gitu ya, Iya. Heeh. dan mereka bekerja sesuai dengan apa namanya target, bisa 3 tahun saya rasa. 3 tahun, ke 4 tahun itu kita sudah santai lah. Artinya santai bukan berarti kita nggak butuh meningkatkan SDM Pak ya, tetapi Iya. nama kita itu sudah dikenal. Betul, Karena betul, betul, betul. saya ini Pak, kalau di bagian pendidikan kebetulan passion saya di situ. Karena saya Oh, pantas jalan. Makanya tetap semangat ya, Pak. Walaupun pindah tantangannya banyak gitu. sampai saya sudah ke Pulau Nias Pak, Pulau Nias, Oh, sempat ke sana. ya, ke Mhm. Medan juga saya kemarin di sekolah Advent juga Pak kan. Iya, heeh. Di air bersih, lalu ke Jakarta. Ya puji Tuhan memang sekolah yang saya ini kan selalu meningkat, dan juga ini yang paling saya rasakan, aduh kenapa sampai begini. Tapi saya tetap harus semangat bagaimana supaya perkembangan di situ bisa apa ya, maksimal lah gitu. Berarti memang bakatnya di situ berarti, Pak ya? Bakatnya Iya, memang ke situ, pengen menunjukkan lah istilahnya peningkatan, nah seperti itu. iya. Pengen memang ada passion saya dan juga peningkatan mutu pendidikan. Dan saya suka membimbing Oh, gitu. Oke, oke, oke. dan suka membimbing, mengarahkan. Tapi Pak Saya sebelumnya ini, sebelumnya ketika tadi kan Bapak banyak tadi, kalau jangka waktu sudah mudah-mudahan 3 tahun tercapai. Tadi kan ada yang tercapai apanya, yaitu tadi mulai dari peningkatan pembelajaran, mulai dari, partisipasi ya alumni ataupun donatur atau sarana prasarana. Nah itu tadi, ketika, Bapak, pengennya seperti itu, pengen meningkatkan, ada nggak istilahnya kendala atau gangguan yang menghambat gitu Pak? Eh, ya banyaklah gangguan ketika mau mau misalkan menggerakkan alumni, apa nggak ada nggak tantangan atau gangguan ketika mau ya berkoordinasinya gitu Pak? pasti ada Pak ya, Nah itu. ada. Nah, Juga di lapangan ada karena tantangannya kadang-kadang kita itu tidak bisa gampang membuat satu persepsi, gitu iya ya. betul. Kita harus pertama kita harus jelaskan dulu apa visi dan tujuan kita untuk pendidikan. Iya, karena kan ini berhubungan alumni Pak. Kan alumni kan macam-macam ini kondisinya Pak. Ya, Ada yang memang basicnya tidak mau di pendidikan, udah bosen lah, tidak mau atau gimana kan? Jadi tidak maulah membantu misalkan. Nah, kan ada juga kan gitu maksudnya Pak. Ada tantangan atau, nah itu maksudnya seperti apa Bapak nanti mengatasinya seperti itu maksudnya. Nah, uh, satu memang yang penting kita tunjukkan Pak, ini kita keseriusan kita dalam bekerja. oke.
Makanya setiap kegiatan-kegiatan itu selalu kita share ke mereka. Oh, iya. Artinya dalam segi kegiatan kecil lah dulu ya Pak ya, dalam lingkup kecil dulu, artinya dikasih tahu atau diberikanlah mereka kesempatan, entah boleh mengikuti atau minimal mengerti lah mereka, atau tahulah informasi itu ya Pak ya, seperti itu ya. Jadi apa ya? Pasti ada lah ya. Tadi seperti yang saya katakan Pak ya, ada banyak tantangan gitu. Jadi kita pertama kita harus banyak, kita sering komunikasi dengan mereka gitu ya, karena kita kan selalu bahasa kita ini kan kita karena sekolah gereja ini Pak ya, yayasan Iya. Advent, Katolik, Metodis kan sama itu di bawah naungan gereja. Iya. Selalu bahasa kita ini kan kita bekerja untuk Tuhan. Selain itu kita juga mencerdaskan anak bangsa. Ya, jadi kalau kita tulus Pak, Tuhan akan buka jalan lah, itu aja. Pas betul. Niatnya tadi ya Pak ya. Berarti niatnya tadi lah memang betul. Kalau memang niatnya memang pengennya meningkatkan, ya ada aja jalan keluar. Iya. Nah, seperti itu kan gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita nggak ada niat Pak, hanya minta tetapi kita wujudkan itu tadi, ya nggak akan jalan begitu, nggak akan jalan. Oh. Memang panjang jalannya atau liku-likunya itu ya Pak ya. Nantinya mereka akan datang ke sini dan mereka harus meminta semua bukti. Dan kita siap menunjukkan bukti itu semua. Iya, yang penting memang nyata, real kan gitu ya Pak ya, konkret ada buktinya. Iya. Seperti itu. Dan juga siswa kita di sini ini ada beberapa orang ini yang SMA ini ya. Itu ekonomi orang tua sangat tidak mampu. Jadi ya kita mencari orang tua asuh untuk membayar uang sekolah. Itu juga jadi masalah ini. Jadi saya garis bawahi lagi. Berarti kalangan ekonomi itu juga menengah ke bawah ya Pak ya? Bawah semua Pak, menengahnya nggak ada. Bawah. Ada yang broken home. Ada yang banyak. 80% saya rasa. Iya. Broken home. Jadi kita mencari orang tua asuh untuk uang sekolah. Jadi per bulan mereka akan kirim itu ke rekening. Untuk uang sekolah Pak, coba untuk uang sekolah, untuk kebutuhan mereka. Jadi nanti ada yang dari Jakarta 10 orang, ada yang dari macam-macam untuk dikirim untuk membantu sekolah mereka. Nah, itu juga tantangan juga itu Pak, mencari uang sekolah, mencari orang tua angkat anak kita di sini. Artinya ekonomi itu kan memang sebenarnya harus kebutuhan memang kesehari-hari, tapi di sini ke bawah pula itu tadi jadi di garis bawahnya. Ada yang jadi kendala. Ada 60%, 50, 60. Itu Pak seperti apa Pak? Kalau dari pihak sekolah untuk mensiasati itu Pak, maksudnya kan kita tidak tahu nih istilahnya pribadi anak-anak didiknya atau peserta didiknya itu kan seperti apa ekonominya, kan belum tahu kita semua itu maksudnya. Nah untuk mengatasi itulah supaya tahu, terus ada solusinya tadi seperti mencari donatur apa namanya asuh, orang tua asuh. Nah itu ya gimana cara biar mengerti itu maksudnya anak-anak didiknya, oh ya ini ternyata kekurangan, ini seperti apa, nah seperti itu memetakannya gimana gitu maksudnya Pak, kalau di sekolahannya gitu maksudnya, di sekolah Bapak itu maksudnya. Ini contoh kelas 11 orang, kelas 11 kita di sini 7 orang. 5 orang itu yang broken home. Aduh. Itu 7 orang kelas 11, 5 orang yang broken home. Jadi bukan hanya penalaran yang guru-guru perbaiki. Artinya kita di sini benar-benar menarik mereka dari mana ya? Dari lumpur lah ya. Kita membersihkan. Betul. Bahasanya seperti itu ya Pak ya. Jadi ini setiap bulan, jangankan setiap bulan Pak, setiap mau ujian semester di bulan 12, kita anggaplah dulu ini bulan 12. Dari bulan 7 ada yang nggak bayar uang sekolah, ditagih nggak ada. Aduh. Nggak ada Pak. Bahkan mau nggak sekolah, mau tidak mau kita harus terjun untuk mencari itu tadi.
Jadi gimana Pak mengatasi itu ke yayasan Pak? Karena ini kan termasuk bisa dikatakan masalah nih anggaran nih ekonomi. Apalagi ke yayasan kan. Kalau istilahnya siswanya pada tidak membayar, itu juga terjadi masalah kan gitu Pak. Untuk operasionalnya belum bisa berjalan kan gitu. Apakah misalkan didulukan anggaran yayasan atau gimana? Untuk operasionalnya itu kan mengalami masalah tuh. Gimana itu? Nah, disinilah Pak, disinilah peran kepala sekolah juga untuk mencari yayasan ada juga memang memberikan apa ya, dana untuk membantu penggajian. Dah. Gitu. Tidak cukup Pak, itu tidak cukup dari yayasan. Kita harus mencari untuk penambahan penggajian tadi dan juga siswa yang kurang mampu ini bukan yang kurang mampu, bukan kurang yang tidak mampu. Tidak mampu ya, betul, tidak mampu dah. Bahasanya tidak mampu ya, bukan kurang lagi. Benar-benar tidak mampu, Pak. Jadi kita harus terjun lagi ini. Nah, jadi kalau kita biarkan, ya tidak ada pembelajaran, tidak jalan, tidak ada siswa. Betul. Sementara siswa kita kan Pak 4 orang. Hanya kelas 2, hanya kelas 10 sekarang ada 20 orang. Dan yang 20 orang ini pun juga harus mencari orang tua asuh mereka karena uang sekolah belum bisa ini. Sementara itu, yang mencari kan memang pihak sekolah ya Pak ya? Kita bantu lah Pak, iya. Oh gitu, dibantu ya? Iya. Jadi gini Pak, itu kan tadi kalau saya lihat berbicara donatur, anggaran segala macam itu kan diperlukan di sekolah itu Pak. Nah, kalau harapan Bapak misalkan ini bukan yang untuk alumni atau perusahaan ya Pak, tapi ke pusat lah misalkan, entah ke apa namanya dirjen atau Kemendikbud atau pusatnya. Nah itu seperti apa Pak? Maunya gimana itu maksudnya? Apakah kita mau kalau ada peluang atau ada kesempatan dikasih ya, kita mau kita Kemdikbud atau Dirjen bisa juga memberikan bantuan untuk penambahan uang untuk pembayaran uang sekolah anak kita di sini. Kalau di Jakarta itu kan Pak ada di sana apa namanya ya? Kalau di Jakarta selain KJP, kartu Jakarta Pintar ya. Ada juga mereka itu langsung ininya Pemprovnya yang membayar uang sekolah anak-anak yang kurang mampu. Ada juga. Jadi kalau kita misalnya kalau bisa ya itu tadi, kalau bisa harapan kita pemerintah memberikan berupa keringanan untuk uang sekolah gitu. Bantuan lah gitu ya Pak ya, bantuan. Iya, bantuan. Kalau misalkan apakah itu kalau misalkan swasta gini Pak, ini kebetulan saya juga kurang paham ini di sekolah ini. Keuangannya itu apa ada distorkan ke pemerintah? Tidak kan Pak? Atau gimana? Untuk anggaran? Tidak ada ya? Tidak ada. Artinya yang diutamakan kalau bisa diberikanlah bantuan kepada sekolah ya untuk uang sekolah. Untuk uang sekolah gitu ya Pak, bahasanya ya Pak ya. Misalnya uang sekolah SMA Laurakit katakanlah 200.000. Nah, sekian gitu Pak, kan yang ini tadi ya, yang broken home tadi. Iya. Nah, katakanlah 20 orang yang broken home tadi 200.000 per bulan contohnya. Oh, contohnya seperti itu. Iya. Sebenarnya itu juga tidak memberatkan pemerintah lah kalau umpamanya kita menilai kan gitu Pak. Apalagi memang ini sekalian pas datangnya program baru ini bisa saja nanti istilahnya keinginan Bapak ini saya catatkan. Nanti ini kan saya ada laporan ini Pak, pelaporan. Bisa aja catatan itu nanti masuk saya berikanlah istilah yang urgent, bisa nanti saya laporkan ke pihak sana atau pemerintah. Nah, itu supaya dibaca ternyata kondisi sekolah Bapak itu seperti ini gitu. Iya. Tentang ekonomi anggaran juga seperti ini. Nah, seperti itu. Makanya saya ini mencari atau menggali poin-poin penting di sekolah supaya nanti seperti apa sih pengembangannya. Nah, seperti itu. Terus secara tidak langsung Bapak dari tadi saya ada beberapa pertanyaan kan itu sebenarnya maunya sekolah Bapak itu seperti apa itu sebenarnya Bapak sendiri sudah menceritakan. Pengennya seperti ini. Nah, secara tidak langsung sebenarnya itu sudah ada itu dari beberapa kita pertanyaan tadi. Nah, itu sebenarnya pengennya cuman kan ada beberapa
kendala atau kekurangan ya Pak ya. Karena itulah makanya belum bisa jalan. Misalkan dari segi donatur, anggaran, nah itu tadi kan gitu ya Pak. Itu contohnya kan gitu. Ya. Memang kalau ini untuk pengatasinya nggak bisa secara langsung ya Pak ya. Tidak bisa secara langsung, memang harus step by step lah. Bisa saya katakan seperti itu. Nah, itulah intinya. Sudah banyak juga ini tadi beberapa hambatan juga ataupun gangguan. Nah, itu dia. Aduh. Lumayan luas kita diskusinya ini, Pak. Iya. Benar. Ini sekolah udah 35 tahun berdiri, Pak. Udah Berapa tahun? Ini berdiri tahun 84, 37 ya. Luar biasa, iya ya. Harusnya ini sekolah sudah mencapai siswa itu katakan paling sedikit 500 ya. Sedikit lah dulu, atau 400 atau 200 lah dulu contohnya. Harusnya. Iya. Tetapi ya inilah fakta yang real saya temukan di lapangan. Di situ apa ada sekolah lain Pak mungkin barangkali berdekatan? Ada tapi terlalu dekat Pak. Ada SMA 1 dan itu nggak terlalu ini. Itu lumayan jauh dari kita. Oh gitu, jauh ya masih ya? Swasta nggak ada, hanya kita swasta. Betul. Tapi di sini mereka selalu kirim anaknya, ada yang ke Medan dan juga ke Brastagi, ke Kabanjahe. Untuk tingkat sekolah aja Pak, sudah mengirimkan ke Medan gitu berarti, masalah di lingkungan situ ya? Ya untuk tingkat SMA ya, untuk tingkat SMA. Bagi mereka yang nggak mampu negeri, mereka ambil swasta yang di Medan dan juga di Kabanjahe. Oh iya, artinya sudah berani keluar wilayah gitu ya maksudnya Pak ya? Ke daerah itu ya? Makanya target saya mudah-mudahan untuk 3 tahun ke depan ini kalau bisa ya di atas 100 atau 150 siswa harus inilah. Itu targetnya ya Pak ya? Iya. Tapi kalau menurut Bapak ini Pak, yang paling penting tadi ya memang sih penting semua dari segi peningkatan siswa perlu kalau menurut saya. Ada juga program PSP juga perlu ini, perlu mulai dari kurikulum dan modul atau yang sebagainya itu juga perlu sekali. Baru dari segi juga anggaran juga, donatur segala macam pemasukan itu juga sangat perlu. Nah, itu kan memang poin-poin penting ini kondisinya Pak. Nah, kalau menurut Bapak di 3 inilah misalkan ini agak sulit memang. Ya kalau bisa berbarengan dijalankan kan gitu Pak. Tapi kan harus ada yang diprioritaskan atau difokuskan gitu maksudnya Pak. Nah, itu yang mana dulu Bapak? Apakah entah di peningkatan siswa, peserta didik atau yang mana kira-kira Pak? Di antara itu, yang paling penting lah sesuai dengan di sekolah Bapak kira-kira. Di antara itu. Memang sejalan kali Pak ya, peningkatan tambahan SDM dan jumlah guru ya. Iya, itu juga problem tadi ya. Iya, sarana juga kita sangat enggak layak gitulah. Sarana dan prasarana sangat tidak layak. Kalau ini layak, cari siswa enggak sulit Pak, enggak sulit. Betul. Enggak sulit, enggak. Bahkan mereka yang datang enggak perlu kita promosi. Karena sudah pengalaman saya, Pak. Kalau menurut Bapak lah supaya sekolah itu maju atau bagus, solusinya ini yang Bapak inginkan seperti apa, Pak? Yang paling urgent yang mana duluan gitu maksudnya? Solusinya seperti apa? Sarana dan prasarana dan juga tenaga pendidik. Itu yang paling penting menurut Bapak ya? Ya. Berarti meningkatkan itu, memfasilitasi lah berarti ya Pak ya? Ya. Sama tenaga pendidik ini dalam bentuk kompetensinya ya, peningkatan kompetensi atau guru mindset tadi ya Pak? Atau gimana? Iya, dan juga jumlahnya. Ini kan Pak rasio belum lengkap, masih ada yang belum lengkap. Iya. Oh, iya, itu paling penting lah menurut Bapak ya, yang harus dikembangkan ya. Iya, kalau ini lengkap, karena kan orang tua kan datang ke sini nanya berapa gurunya, apa yang ada di dalam. Oh, itu ya, betul. Apa yang ada di dalam, berapa gurunya, gitu loh Pak. Oh iya, memang itu sangat penting sekali kalau menurut saya. Itu poin penting, namanya juga sekolah ya.
Paling tidak Iya. sarana dan guru wajib oke kan gitu. Iya, benar. Itu yang paling ini kalau untuk siswa Nah, saya pastikan kalau sarana prasarana tersedia atau iya. memadai dan juga jumlah guru sudah mencukupi, Hmm. siswa tutup mata datang. Apakah memang tidak pernah sama sekali ya Pak ya mendapatkan bantuan atau mengajukan proposal seperti apa yang di sekolah Bapak itu maksudnya? Tidak pernah dari pemerintah atau kabupaten gitu maksudnya? Dana BOS atau segala macam gitu Pak? Nggak pernah? Dan ini kan Pak, siswa kita hanya sedikit, jadi dana BOS kan dengan jumlah siswa. Oh iya ya, oh gitu ya. Ah, Jadi belum gitu. pernah ya Pak ya dapat ya bantuan Iya. atau gimana ya? Jumlah BOS itu sedikit gitu. Karena jumlah dana BOS itu diperoleh sesuai dengan jumlah siswa. Kalau jumlah siswa kita banyak, ada 100 orang, Ya, oh bisa. dikali dengan 1.540.000 itulah. Dan Oh gitu. itu digunakan untuk biaya operasional sekolah, Ya. pembayaran standar kelulusan, macam-macam kegiatan-kegiatan itu Pak semua. Iya betul betul betul. Ini sekalian saya belajar ini ya Pak ya, sekalian saya belajar jujur aja ini supaya lebih tahu. Oh ternyata ini juga baru saya tahu ternyata memang dana BOS itu bukan asal-asal turun gitu ya, melalui Bukan, dari jumlah sekolah gitu ya. iya, sesuai Oh, dengan jumlah siswa itu Pak. oh gitu. Jadi Hmm. siswanya yang banyak, ya mereka terima dana BOS banyak. Oh gitu. Gitu. Tapi ada range minimalnya Pak ya, range minimal berapa siswa sih istilahnya kalau misalkan biar mendapatkan dana BOS itu maksudnya. Untuk saat ini memang belum, harusnya kalau saya ikuti di bawah apa ya, minimal 60. Harusnya 2020 ini di Hmm. bawah 60 kan nggak layak lagi terima dana BOS. Tetapi Betul karena betul. kita masih belum ini, karena COVID ini barangkali, jadi Iya. seperti masih diundur. Walaupun di bawah 60 masih menerima dana BOS. Oh, gitu. Jadi panjang ini berarti ya. Ternyata masih banyak beberapa step ya, Pak ya, yang Iya, harus apa dilakukan lah untuk mencapai itu ya. luar biasa lah Pak di sini tantangan luar biasa. Betul 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 betul. Iya, jumlah siswanya, sarana dan prasarannya, lalu kelengkapan gurunya, SDM guru. Itu masih internal ya, Pak ya. Belum masuk ke pembahasan PSP tadi. Oh, Masih masalah internal lah maksudnya gitu. iya. Aduh. Saya senang sekali Pak dengan lolosnya ini sekolah penggerak. Ya. Artinya kita kan sudah banyak mitra, sudah banyak kerjasama, dinas Iya. di Medan, dan kita juga mau membantu apa ya, memberikan pengarahan-pengarahan ke tahap 2 ya untuk sekolah penggerak kan. Iya betul. Udah buka ini, udah tutup kemarin tanggal 10. Jadi ya banyak juga ini kita. Jadi kita jadi berkolaborasi antara satu dengan Iya. yang Betul 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 sekali itu. peluang itu sudah ada lah untuk kita. Tinggal kita sekarang mau nggak gitu. Sudah mulai terbuka ini, Pak. Iya. Memang dibuka betul ini. Nah, itu. Gitu Pak. Artinya gini ya, sebelum yang saya tangkap ini dari pembicaraan kita tadi Pak intinya, ini panjang kali lebar tadi. Ada beberapa masalah yang ada di dalam atau internal, ada Iya. juga memang tentang program paradigma baru atau PSP ini. Nah, Iya. itu juga, perlu ditekankan karena apa? Mulai dari segi teknologi juga dibutuhkan Pak untuk meningkatkan kompetensi guru. Baru Iya. modul ajar juga, baru ada pembenahan kurikulum misalkan juga seperti itu. Nah, penambahan sebenarnya sih ada kurikulum PSP baku dari pemerintah nantinya akan diterbitkan, tetapi itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Kan seperti itu, Pak. Artinya itulah kalau yang eksternal, kalau internal itu tadi ada sarana, anggaran atau donatur ataupun ya kondisi ekonomi siswa atau apa namanya peserta didik ya. Iya. Kondisinya seperti apa. Nah, itu juga perlu diperhatikan kalau melihat dari pembicaraan kita tadi dari awal sampai sekarang ini kondisinya. Panjang sekali ya, Pak ya. Iya, itulah tantangan yang saya hadapi di sini, luar biasa. Tapi tetap semangat ya, Pak ya. Tetap semangat ya. Iya, haruslah Pak semangat. Tapi sebelumnya kan pernah kolaborasi Kak Pak dengan sekolah-sekolah lain gitu Pak?
mulai dia negeri atau swasta bolehlah kolaborasi kegiatan guru atau sesama kepala sekolah, atau sudah mempunyai grup WA-nya atau gimana tuh Pak untuk meningkatkan pembelajaran gitu? Untuk ini cara ini belum, cuman ya karena kita sekolah penggerak, kita sering juga apa ya kolaborasi dengan sekolah-sekolah penggerak yang ada di Medan kan gitu. Oh gitu masih ya Pak, tapi itu masih ya Pak ya? Iya, itu aja. Dan ya kita belajar banyak itu aja. Iya sih betul. Bisa jalan ini kan program ini. Iya. Artinya kita enggak bisa sistem sekarang kan memang betul dibutuhkan mandiri, tetapi ya di samping kita mandiri, kita harus kolaborasi dengan sekolah lain. Wajib Pak kalau yang untuk gurunya gitu. Untuk istilahnya peningkatan kompetensi guru itu memang harus berkolaborasi Pak, tidak bisa berdiri sendiri, tidak. Walaupun mandiri kan untuk individual atau belajar pribadi, tapi kalau untuk meningkatkan kompetensi atau wawasan harus memang berkolaborasi untuk di paradigma baru ini. Ada mengikuti pelatihan atau yang lainnya itu maksudnya. Tapi kalau untuk ke peserta didik, yaitu tadi Pak, kalau di PSP 6 profil pelajar Pancasila tadi atau 6 dimensi, bergotong royong, baru misalkan nalar kritis, kreatif, nah kewarganegaraan, apalah keanekaragaman ya. Nah seperti itu. Nah itu juga harus ditekankan ke siswa. Misalkan apa? Ya pembuatan pembelajaran berkelompok misalkan kan, itu kan termasuk pembelajaran berbasis proyek nantinya. Itu contohnya seperti itu maksudnya Pak itu. Nah, kalau gini Pak sekarang ini sebenarnya sudah masuk di langkah akhir ya bisa sekarang gitu. Karena juga udah hampir 90 menit kita ini berbincang-bincang dari jam 3. Nah, apa namanya? Komitmen sih sebenarnya Pak. Saya menanyakan sedikit komitmen untuk rencana kedepannya itu seperti apa Pak, dari beberapa masalah tadi yang dari segi internal ataupun yang eksternal itu maksudnya. Komitmen Bapak untuk mendukung itu seperti apa Pak, rencana untuk tindakan kedepannya gitu maksudnya Pak. Komitmennya mau ngapain ya, komitnya mau apa duluan ya untuk menjalankan itu tadi rencana pengembangan di sekolah Bapak. Mulai misalkan tadi ada, kalau saya tangkap ada dua masalah dari segi internal dan ada yang eksternal. Nah, kalau internalnya ya itu tadi dibolak-balikan ternyata ya dari ekonomi, anggaran atau siswa atau segala banyak. Kalau untuk eksternal mungkin ya penerapan paradigma baru mulai dari kombinasi IT-nya, baru pembuatan modulnya, mulai dari perubahan kompetensi atau mindset guru misalkan. Nah, itu komitmen Bapak nanti untuk mengembangkan itu tuh seperti apa ya maksudnya? Nah, misalkan ya memberikan kesempatan ke guru untuk mengikuti ini contoh aja, misalkan seperti itu, komitmennya seperti apa untuk mendukung program itu maksudnya Pak, aksi nyatanya itu. Dan ini makanya seperti saya katakan tadi, saya harus melengkapi guru-guru saya dan tidak hanya melengkapi, mencari guru-guru yang berkompeten, artinya enggak harus berkompeten tapi mau dia belajar. Oh minimal itu ya Pak ya. Belajar mau berubah mindset. Gitu. Mau merubah mindset karena kalau hanya saya sendiri, itu tidak akan jalan. Tidak jalan, betul. Jadi mau tidak mau saya harus membentuk tim. Di mana tim saya ini yang bekerja di lapangan dan saya yang mengamati dan membantu mereka. Yang mengasih pengarahan-pengarahan supaya kegiatan ini, supaya program ini bisa berjalan. Saya harus melengkapi SDM dan juga siap mendampingi. Saya Pak, artinya kalau saya lepas, itu tidak akan jalan. Tidak jalan ya? Tidak akan jalan Pak. Dan juga disinilah peran kita. Dan saya ada yang mendampingi siapa, pelatih ahli, instruktur nasional. Di samping itu juga saya harus menjalin hubungan komunikasi dengan para dosen ataupun praktisi pendidikan. Betul. Itu juga termasuk komitmen penting itu Pak. Iya, sampai sekarang ada beberapa ini ya, dosen-dosen kita dulu di Medan lah ya, ada yang dari kooperatif itu Profesor. Sekarang L2 Dikti namanya Pak. Iya, L2 Dikti. Kita masih tetap masih tetap menjalin komunikasi dengan mereka. Pada waktu kita ada
masalah kan bisa kita bisa kita diskusikan dengan mereka. Artinya kalau mau belajar, yang penting utama bagi saya Pak, guru-guru saya ini mau belajar, mau berubah, mau mengikuti perkembangan zaman. Oke, siap. Supaya kegiatan ini bisa berjalan. Itu artinya kita nggak usah muluk-muluk dulu lah, mau jadi ini, mau jadi ternyata yang hal kecil aja pun kita nggak bisa. Itu yang saya akan kepada guru-guru saya di sini. Jadi melengkapi benar-benar melengkapi Pak di sini kita semua. Iya. Kita sekarang di sini sepertinya mulai dari nol. Memang dituntut dari awal gitu ya Pak ya. Dari nol. Makanya seandainya Bapak datang ke sini, wah ternyata begini, ternyata inilah langsung bisa Bapak lihat langsung nyatanya. Ternyata Iya, betul. Sementara harapan saya 2-3 tahun, katakanlah dulu siswa di atas 100 lah dulu Pak ya, kita nggak usah dulu di atas. Dan yang di atas 100 ini paling tidak harus bisa lah bisa olimpiade ya paling tidak. Gitu. Mengikuti apa lah ya, nasional, tingkat nasional maksudnya. Lomba atau itu maksudnya. Kegiatan lah ya Pak ya. Nah, ada olimpiade, ada studi banding dan lain-lain kan. Iya betul. Terus Pak ada lagi nih Pak sedikit, kira-kira menurut Bapak siapa saja ya Pak yang dibutuhkan lah untuk membantu itu tadi tercapainya beberapa masalah yang dihadapi di sekolah gitu Pak. Siapa aja yang mungkin butuh bantuan dari luar, nah itu maksudnya Pak. Ya dari kalangan pendidikan lah itu maksudnya. Ataupun ya orang tua juga boleh, misalkan seperti itu Pak. Nah, siapa saja itu? Yang pasti saya membutuhkan dukungan dari kepala dinas lah Pak ya. Oh itu ya, kepala dinas. Ya. Ini PMP juga saya butuh. Praktisi pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah setempat, contoh kepala desa, bupati, saya butuh juga dukungan mereka, saya butuh juga dukungan camat, saya butuh juga dukungan polsek. Banyak yang harus dibenahi berarti ya Pak ya? Iya, dan harus dibenahi yang didukung itu. Para orang-orang sukses lah, para pendiri perusahaan, karena kita pengen juga kolaborasi dengan mereka. Pengusaha perusahaan misalkan, baru ada kepala desa juga perlu ya Pak ya? Karena kan kalau saya lihat tadi orang tua itu kurang misalkan edukasi untuk pendidikan misalkan kan di wilayah itu perlu memang pendekatan untuk masyarakat sekitar ya Pak ya? Iya, saya butuh itu dan juga saya butuh kampus ataupun universitas yang ada di Sumatera Utara buat kolaborasi kan? Iya. Oh iya. Supaya ini nanti bisa tamatan dari sini, kalau bisa ada misalnya untuk meningkatkan itu juga, artinya berapa yang tamatan dari SMA Advent Laurakit ke negerinya berapa, kan itu juga mendukung. Betul. Untuk data akreditasi bisa itu Pak? Iya, untuk data akreditasi, iya. Saya juga butuh itu Pak. Ketercapaian istilahnya relevansi yang istilahnya lanjut sekolah gitu maksudnya Pak ya? Benar. Yang lanjut sekolah ya kan? Nah, saya butuh itu juga Pak. Untuk mendukung kesuksesan daripada visi misi untuk pendidikan di sini Pak ya. Betul. Itu saya butuh. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa tercapai itu ya Pak ya. Walaupun agak panjang tadi targetnya 3 tahun tercapai semua, tapi kan step by step ya artinya sudah ada perubahan lah. Misalkan tadi 3 bulan ke depan sudah ada beberapa program yang sudah dijalankan di antara itu kan gitu ya Pak ya. Iya. Nah artinya ya nggak harus semua langsung kan gitu ya Pak. Iya. Artinya pertama jumlah guru tinggal sedikit lagi. Kita sudah sedikit lagi ya. Lalu jumlah siswa mudah-mudahan tahun depan. Cuman itu tadi sarana komputer kita. Karena mau nggak mau Pak. Ini kan. Iya betul, mau nggak mau namanya sarana paling penting. Komputer mereka sudah harus punya satu orang. Iya, lalu itu tadi kekreatifan ini, dan juga nanti kan rencana kita adakan juga kelas forum untuk ke fakultas kedokteran yang ada di Sumatera Utara kan. Kita harus kerjasama dengan mereka. Oh gitu Pak. Oh bagus. Kemarin saya ini juga ke dosen kedokteran USU. Artinya mereka welcome lah. Jadi nanti kita di sana kegiatannya mereka mengamati benda dan juga mereka kan seminar kan, walaupun seminar sederhana ya. Iya.
karena kan ini sekolah penggerak ini di kelas 10 mereka belum ada jurusan, mereka belum pembagian jurusan. Tetapi kelas 11, di kelas 11 mereka sudah bentuk itu, sudah bagi jurusan. Di bagian mananya? Contoh bagian kesehatan, mereka benar-benar harus fokus. Jadi ada juga nanti rencana kita, ini ada rencana untuk adakan kelas forum ke fakultas-fakultas kedokteran dan juga ke rumah sakit-rumah sakit. Itu Pak, kira-kira kapan mau dimulai lagi tuh Pak, istilahnya kegiatan itu? Kalau pembelajaran kita sudah aman lah ya Pak ya. Oh, artinya tatap muka Iya. nggak ada masalah lagi tuh maksudnya ya? Depannya Nah, gitu ya? kalau laboratorium memang buka, tapi kita kan bukan hanya ke laboratorium. Iya, betul, betul, betul. Rencana Betul, itulah betul. supaya anak-anak ini, oh inilah ini loh. Selama ini kan mereka hanya mengamati buku. Iya, ya itu tadi menghafal segala macam itu Nah, sementara pembelajarannya. kita dituntut mereka harus terjun kan, Iya, ke lapangan kan itu ya Pak, ini supaya tahu. bendanya. Iya, itu juga Pak. Jadi itu juga nilai apa sih juga kan? Oh, betul, betul Pak, betul Pak. Untuk apa Pak, ini misalkan satu lagi nih ada sedikit pertanyaan. Ini untuk tindak lanjut ke depannya nih Pak. Tindak lanjut ke depannya ini kan kita bakal jumpa lagi nih sebulan sekali nih untuk yang coaching apa ya Pak? Yang kita tatap muka berdua ini maksudnya. Bulan depan kemungkinan kita akan jadwalkan lagi. Nah, maksudnya yang mana duluan yang istilahnya Bapak nanti akan jalankanlah dari tadi pembicaraan kita. Ya, misalkan dari ya pembuatan modul ajar, baru ada misalkan rencana-rencana apa namanya donatur atau apa tadi alumni, walaupun sudah berjalan tapi kan belum maksimal misalkan kan gitu Pak. Iya. Nah itu maksudnya untuk kedepannya tindak lanjutnya seperti apa? Apakah nanti misalkan ketika bulan depan kita jumpa lagi sudah berarti sudah berjalan lah lebih maksimal lagi misalkan rencana Bapak itu maksudnya tindak lanjutnya gimana Pak nanti? Kalau modul, inilah makanya kalau bisa kita adakan, ya rencana harapannya ya berjalan maksimal lah, kan gitu Pak ya. Nah, makanya kan kita sudah mau apa namanya tentukan schedule kita untuk Oh ya, oke. lokasinya supaya guru ini bisa bisa apa ya satu persepsi. Jadi walaupun misalnya apa namanya modul ajar ini boleh Ya, ini ini bentuk bagian saya ini yang saya susun ini, tapi kan paling tidak mereka jangan sampai lari dari itu tadi. iya betul betul. Betul. Hmm, Dari pokoknya lah itu maksudnya Pak ya. iya, jadi kan kita mau satukan dulu untuk ini, walaupun memang Oke. mereka sudah buat, tapi masih 50% Pak ya. Oh ya nggak apa-apa. Artinya Pak nanti ketika kita jumpa lagi coaching yang sudah kedua nanti ataupun sharing yang kedua paling tidak kan sudah ada progresnya itu maksudnya walaupun nggak maksimal tapi sudah ada pengerjaannya itu maksudnya Pak. Oh, Nah, kalau ini apa namanya ya, nah, untuk dana uang sekolah kita cari dari donatur ya, dari ini ya. orang tua asuh itu tiap Nah. bulan dikirim tiap bulan. Oh sudah berjalan ya Pak? Iya, tiap bulan, tetapi belum semua. Masih ada juga Ya. siswa kita di sini belum belum semua ini, belum dapat, belum semua apa. Tetapi yang siswa yang dapat ini ya, yang tadinya dia kita cari untuk apa orang tua asuh, mereka Ya. ini mereka ini kita libatkan untuk bagian kebersihan. Oh gitu. Iya 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 iya. Iya. Jadi mereka nggak santai. Oh, saya kan ada yang mencari donatur, jadi enggak. Jadi ada kita Nah, kasih tanggung jawab mereka. Ada yang bagian taman, ada yang bagian iya. lapangan, ada yang bagian ruangan kelas, ada bagian Iya. ada. Jadi Oh, mereka gitu ya. gitu. Oke oke. Artinya memang sudah berjalan lah walaupun belum maksimal kan itu. Mudah-mudahan bulan-bulan depan ini kita kita hubungi ya, yang masih kurang itu, yang masih Iya. kurang orang tua Nah, asuh. Nah, ya. mudah-mudahan. Tapi kita tetap follow up alumni dan donatur sehubungan dengan kekurangan uang sekolah dari anak-anak. Tetap kita Oke. follow up supaya apa ya? Ada yang dapat supaya tidak ada yang dapat, ada yang nggak dapat supaya mereka yang layak mendapat dapat. Oke, baik Pak, baik Pak. Oke, udah bagus sekali kalau menurut saya itu artinya langkah awal itu sudah terbentuk atau sudah tersusun kan gitu ya Pak ya.
Gimana lah Pak jalan pendidikan di sini kan? Iya, artinya kalau kalau nanti sudah ada peningkatan itu pasti dilirik orang, ya pasti gitu Pak. Pasti Iya. itu kan gitu. Oke Pak, untuk kesimpulan ini Pak, kalau dari saya sih, menurut Bapak ini jadi, menurut Bapak dari tadi kita banyak membahas segala beberapa permasalahan baik internal maupun eksternal, baru sudah rencana ke depan pun sudah tahu Bapak mau seperti apa, walaupun pelan-pelan tidak berjalan 100%, paling tidak sudah ada peningkatan. Kalau menurut Bapak gimana Pak kesimpulannya? Menurut Bapak bisa nggak menyimpulkan pembahasan dari awal tadi sampai terdapat solusinya menurut Bapak itu seperti apa? Jadi kesimpulan dari pertemuan perdana kita di sini, Iya, kita di sini sudah identifikasi masalah. iya betul betul. Nah, siap. Dan saya sudah apa ya, sudah menjelaskanlah apa unek-unek yang saya Iya rasakan betul. ini, ya, seperti apa kira-kira masalah yang saya temukan, apa solusinya, dan saya masih banyak belum menemukan solusi. Jadi harapan saya ke depan Iya. supaya ada visi misi pendidikan nasional. Secara pribadi saya juga punya visi misi. Betul. Sebagai kepala sekolah harus mempunyai visi misi dan tujuan, dan juga tahulah Pak, kepala sekolah ini kan harus benar-benar pemikir. Betul, konseptor ya. Iya, supaya ini terrealisasi saya membutuhkan Ya. pendidikan berkepentingan, saya membutuhkan pendamping yang benar-benar bisa bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan ya di daerah kita di sini. Iya. Dan juga kita memerlukan waktu yang ekstra untuk membahas bersama supaya kita membenahi baik faktor internal dan juga eksternal. Oke. Artinya itu sebenarnya sudah jadi solusi Pak itu. Secara tidak langsung Bapak itu udah solusi. Dari awal tadi belum dapat solusi, setelah udah disimpulkan, itulah solusinya. Yang diperlukan ternyata dukungan dari dinas, daerah atau segala macam. Itu kan perlu kan gitu ya Pak ya. Itu saya butuhkan Pak, dukungan mereka kan. Jadi Iya. ada pendamping saya, ada yang menguatkan, ada yang merespon. Jadi di sekeliling kita ini sebenarnya mereka bukan berarti mereka nggak punya dana, bukan berarti mereka tidak ada yang mereka ini ada, cuman lebih banyak lagi kita berperan, mereka juga pasti lebih banyak untuk kita. Betul, pas, betul. Artinya tahap awal itulah dulu kan gitu ya Pak ya. Ya, tahap awal, iya. Sepertinya kita sudah mencapai waktu nih Pak. Ya mudah-mudahan bisa nanti terwujud kan gitu ya Pak ya, terwujud rencana atau planning yang sudah kita bahas tadi panjang kali lebar, banyak unek-unek yang sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan pelan-pelan bertahap, kami juga nanti akan mendampingi. Kalau masalah waktu untuk luringnya ya bisa aja nanti mengkondisikan, tapi untuk sementara ini kayaknya masih daring, tapi mudah-mudahan di akhir bulan atau awal bulan depan atau di bulan depan lah kita bisa berjumpa, itu maksudnya Pak. Baik Nah, Pak. itu intinya ke situlah. Ya ini tadi mudah-mudahan ya bermanfaat ya Pak ya. Saya juga mendapatkan informasi, Bapak juga ada mendapatkan beberapa, yaitu tadi dari cerita itu aja ada solusi sebenarnya gitu. Dapat solusi secara tidak langsung kan sudah dapat solusinya gitu. Nah, jadi inilah kira-kira pertemuan kita ya Pak untuk sharing untuk hari ini. Ini sepertinya saya stop record dulu. Nanti mudah-mudahan dapat bermanfaat itu maksudnya. Ya Pak ya. Oke, baik Pak. Sebentar saya stop record. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, Pak ya.